aku Raka, usia 19 tahun, berada di titik hidup yang tidak benar-benar jelas arahnya. Setelah beberapa kejadian di kota yang membuatku harus dijauhkan sementara, ibu mengirimku ke sebuah desa yang bahkan sebelumnya hanya pernah kudengar dari cerita masa kecilnya. Katanya tempat ini tenang, cocok untuk menata ulang pikiran, dan mungkin menemukan kembali diriku sendiri yang sempat hilang. Perjalanan menuju desa itu terasa panjang, bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku terus berjalan lebih cepat dari kendaraan yang kutumpangi. Jalanan berubah dari padat menjadi lengang. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh sawah luas yang seperti tidak memiliki batas. Udara pun terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersih, dan entah kenapa. Tapi rumah yang kutempati bukan milik keluargaku sendiri, melainkan rumah seorang kenalan ibu yang sudah lama tinggal di sana. Rumahnya tidak besar, tapi memiliki halaman yang luas dan suasana yang terasa hangat sejak pertama kali aku menginjakkan kaki. Tidak ada kemewahan, tapi justru disitulah aku merasa ada sesuatu yang nyata. Di rumah itu, aku tinggal bersama seorang wanita bernama Lila. Usianya 21 tahun, tidak terlalu jauh dariku, tapi cukup untuk membuatnya terlihat lebih matang. Dia tidak banyak bicara saat pertama kali kami bertemu, hanya menyambut dengan senyum tipis dan anggukan kecil. Namun cara dia menatap membuatku merasa seperti sedang diperhatikan lebih dalam dari sekadar tamu yang baru datang. Hari pertamaku di sana berjalan sederhana. Aku membantu membereskan barang, mengenali setiap sudut rumah, dan mencoba membiasakan diri dengan ritme desa yang jauh lebih lambat dari kota. Tidak ada suara kendaraan yang bising, tidak ada keramaian yang memaksa, hanya suara angin, daun, dan kehidupan yang berjalan tanpa tergesa. Sore itu, saat aku duduk di teras, aku melihat seorang wanita lain datang dari rumah sebelah. Namanya Bu Sari. Usianya sekitar 40 tahun, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa langsung dijelaskan hanya dengan angka. Cara dia berjalan tenang, cara dia berbicara pelan, dan cara dia menatap. Semuanya terasa memiliki makna yang tidak langsung terlihat. Dia membawa sepiring makanan, katanya sebagai sambutan sederhana untukku. Aku menerimanya dengan sopan, tapi ada satu momen kecil yang tertinggal di kepalaku saat tangannya hampir menyentuh tanganku. Tidak benar-benar terjadi, tapi jarak yang begitu dekat itu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Setelah itu, dia tidak langsung pergi. Kami berbicara sebentar di teras tentang hal-hal ringan seperti perjalanan, cuaca, dan kehidupan di desa. Namun tak kenapa, percakapan itu terasa lebih dalam dari sekadar kote-kota yang diucapkan. Seperti ada sesuatu yang tersampaikan tanpa perlu dijelaskan. Malam datang dengan cara yang sangat berbeda dari kota. Tidak ada cahaya berlebihan, tidak ada suara yang terus-menerus, hanya gelap yang tenang, dan langit yang dipenuhi bintang. Aku duduk di teras lagi, mencoba menikmati suasana itu, sampai aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Lila duduk di ujung teras. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Kami tidak langsung berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang anehnya tidak terasa canggung, justru terasa. "Niemon, kamu cepat diam ya," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tersenyum kecil. Atau mungkin di sini yang terlalu tenang. Dia menoleh sedikit, lalu kembali melihat ke depan. "Kamu bakal terbiasa." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku tahu yang harus aku biasakan bukan hanya tempat ini. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memahami pola kehidupan di sana. Pagi yang tenang, siang yang hangat, dan malam yang terasa lebih hidup. Justru karena kesunyian, aku mulai membantu pekerjaan rumah, berjalan di sekitar desa, dan tanpa sadar mulai memperhatikan lebih banyak hal. Seperti cara Lila menyapu halaman setiap pagi dengan gerakan yang pelan tapi teratur, atau cara Bu Sari menyiram tanaman di sore hari dengan perhatian yang terlihat sederhana tapi penuh kesadaran. Samiwa perlahan menjadi bagian dari perhatianku, dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu momen-momen kecil itu. Suatu sore, aku membantu Lila di dapur. Ruangannya tidak besar, membuat jarak di antara kami terasa lebih dekat dari biasanya. Kami tidak banyak bicara, hanya melakukan hal-hal kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi justru di situ, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya bergerak melewatiku saat mengambil sesuatu,
Dan untuk sesaat, jarak di antara kami hampir hilang. Aku bisa merasakan kehangatannya. Meskipun tidak benar-benar bersentuhan, aku diam. Dia juga, dan entah kenapa, momen itu terasa terlalu lama untuk sesuatu yang begitu sederhana. Malam itu, aku kembali duduk di teras, kali ini sendirian. Namun pikiranku tidak benar-benar kosong. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku rasakan di tempat ini bukan hanya tentang suasana atau perubahan hidup. Ada sesuatu yang lebih personal, tapi dekat, lebih sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah dari samping. Busari keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman. Dia tidak langsung melihat ke arahku, tapi aku tahu dia sadar aku ada di situ. Beberapa detik berlalu, lalu dia menoleh. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kata, tidak ada senyum, hanya kesadaran yang sama. Dan di momen itu, aku merasa sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Aku tidak tahu kemana arah semua ini akan berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidak ingin terburu-buru mencari jawabannya. Karena mungkin yang membuat semuanya terasa nyata adalah hal-hal kecil yang belum selesai. Dan malam itu, aku sadar satu hal sederhana, bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar sepi. Pagi di desa selalu datang tanpa suara yang memaksa. Tidak ada alarm yang berisik, tidak ada deru kendaraan yang memecah tidur. Hanya cahaya matahari yang perlahan masuk melalui celah jendela dan suara alam yang seolah membangunkan tanpa benar-benar mengganggu. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena kebiasaan, tapi karena ada sesuatu yang membuat pikiranku tidak benar-benar beristirahat semalam. Aku duduk di tepi ranjang beberapa saat, mencoba memahami perasaan yang masih tertinggal dari malam sebelumnya. Bukan sesuatu yang besar, bukan juga sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Hanya perasaan yang berbeda. Seperti ada bagian dari diriku yang mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah penting. Saat aku keluar kamar, aku langsung melihat Lila sudah berada di halaman. Dia sedang menyapu, seperti biasanya, dengan gerakan yang tenang dan teratur. Pagi itu, sinar matahari membuat semuanya terlihat lebih jelas termasuk dirinya. Aku berdiri beberapa detik di pintu, tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Dia akhirnya menyadari kehadiranku dan menoleh. Tidak terlihat terkejut, hanya memberikan senyum kecil yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari dia, tapi dari caraku melihatnya. Bangun pagi juga, katanya ringan. Aku mengangguk. Iya, nggak bisa tidur lagi. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya kembali menyapu. Seolah percakapan singkat itu sudah cukup. Namun aku tetap berdiri di situ beberapa saat, sebelum akhirnya berjalan mendekat dan mengambil sapu lain tanpa diminta. Kami bekerja dalam diam, tidak canggung, tapi juga tidak sepenuhnya biasa. Ada kesadaran kecil di antara kami, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap gerakan terasa lebih diperhatikan, setiap jarak terasa lebih nyata. Setelah selesai, kami duduk sebentar di teras, tidak banyak bicara. Tapi justru disitulah aku mulai menyadari bahwa keheningan bisa terasa lebih berarti daripada percakapan panjang, terutama ketika bersama seseorang yang tidak terasa asing. Siang hari berjalan seperti biasa. Aku membantu beberapa pekerjaan kecil, lalu pergi sebentar ke warung desa untuk membeli kebutuhan. Namun sepanjang jalan, pikiranku tidak benar-benar fokus. Tanpa sadar, aku terus memikirkan hal-hal kecil yang terjadi pagi tadi, tentang tatapannya, tentang jarak di antara kami, dan tentang perasaan yang mulai muncul tanpa izin. Saat aku kembali, suasana rumah terasa lebih sepi. Lila tidak terlihat di ruang tengah. Aku berjalan ke dapur, lalu ke belakang, sampai akhirnya melihatnya duduk di dekat sumur, memandang ke arah halaman belakang. Aku tidak langsung mendekat, hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara dia diam yang membuatku tidak ingin mengganggu, tapi juga tidak ingin pergi. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa menoleh. Warung, jawabku singkat. Dia mengangguk, lalu diam. Lagi, aku akhirnya duduk di dekatnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan kehadirannya. Beberapa detik berlalu tanpa suara, namun keheningan itu terasa berbeda. Kamu betah di sini? Tanyanya
tiba-tiba, aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Lebih dari yang aku kira. Dia tersenyum tipis, tapi tidak menoleh. Dan entah kenapa, jawaban itu terasa lebih jujur dari yang aku rencanakan. Sore hari, aku melihat Bu Sari lagi. Dia sedang di halaman rumahnya, menyiram tanaman seperti biasanya. Gerakannya tenang, hampir seperti ritual yang dilakukan tanpa tergesa. Aku berhenti sejenak, memperhatikannya dari kejauhan. Dan lagi-lagi, tatapan itu terjadi. Tidak lama, tapi cukup. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tanpa kata, aku mengangguk kecil sebagai sapaan. Dia membalas dengan senyum tipis, lalu kembali ke aktivitasnya. Namun momen itu tidak benar-benar berlalu. Ia tetap tertinggal, seperti jejak kecil yang sulit dihapus. Malam datang lebih cepat dari yang aku sadari. Aku kembali duduk di teras, seperti kebiasaan yang mulai terbentuk tanpa aku rencanakan. Udara terasa lebih dingin, tapi juga lebih hidup. Beberapa saat kemudian, Lila keluar dan duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. "Kamu sering di sini?" katanya pelan. Aku tersenyum kecil, mungkin karena di sini lebih tenang. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap ke depan, lalu berkata, "Atau mungkin kamu mulai terbiasa sama sesuatu." Tapi dia tidak melihat ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia juga menyadari perubahan yang sama. Kami kembali diam, namun diam itu tidak kosong. Ada sesuatu yang berjalan di antara kami. Halus, tapi nyata. Dan di malam itu, aku mulai mengerti satu hal, bahwa apa yang aku rasakan bukan sekadar kebetulan, bukan juga sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi sudah cukup kuat untuk membuatku tidak ingin menjauh. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa perubahan besar, tapi justru disitulah semuanya terasa semakin jelas. Tidak ada kejadian mencolok, tidak ada momen dramatis, hanya rutinitas yang sama, namun dengan perasaan yang perlahan berubah. Aku mulai terbiasa berada di dekat Lila, tidak selalu berbicara, tidak selalu melakukan sesuatu bersama. Kadang hanya berada di ruang yang sama, melakukan hal masing-masing, tapi tetap saling menyadari keberadaan satu sama lain. Suatu siang, kami duduk di ruang tengah. Dia membaca sesuatu, sementara aku hanya bersandar di kursi, memandang keluar jendela. Tidak ada percakapan, tapi suasananya tidak terasa kosong. Aku meliriknya sesekali. Cara dia membaca, cara dia diam, cara dia sesekali menghela napas kecil. Semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dan tanpa sadar, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah berarti. "Kamu kenapa?" tanyanya tiba-tiba tanpa mengangkat kepala. Aku sedikit kaget. "Kenapa? Kamu dari tadi lihat ke sini?" jawabnya pelan. Aku tidak langsung menjawab, karena dia benar. Tapi aku juga tidak tahu harus menjelaskan apa. "Lagi mikir aja," kataku akhirnya. Tatapan kami bertemu, dan untuk beberapa detik, tidak ada yang berpaling. Ada sesuatu di situ. Tidak pasar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dia akhirnya kembali melihat bukunya. Tapi suasana sudah berubah. Tidak lagi sama seperti beberapa menit sebelumnya. Ada kesadaran yang tidak bisa diabaikan. Sore itu, aku keluar sebentar, berjalan tanpa tujuan jelas, mencoba menenangkan pikiran yang mulai terasa terlalu penuh. Namun semakin aku mencoba menjauh, semakin aku sadar bahwa pikiranku tetap kembali ke tempat yang sama. Ki Rama itu, Ki Laila, dan entah kenapa juga Kabu. Malamnya, aku kembali duduk di teras. Kali ini lebih lama dari biasanya, seolah menunggu sesuatu. Meskipun aku tidak yakin apa. Beberapa saat kemudian, Bu Sari keluar dari rumahnya. Dia berdiri di halaman seperti biasa. Namun kali ini, dia tidak langsung melakukan apapun, hanya lalu menoleh ke arahku. Tatapan itu kembali terjadi. Lebih lama, aku tidak memalingkan wajah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang memperhatikan. Ada sesuatu yang berjalan di antara kami. Tidak diucapkan, tapi dan disitulah aku mulai menyadari bahwa perasaan ini tidak sesederhana yang aku kira. Malam setelah itu
terasa lebih berat. Bukan karena sesuatu yang terjadi, tapi karena terlalu banyak hal yang mulai terasa. Aku tidak bisa lagi menganggap semuanya biasa. Tidak setelah tatapan itu, tidak setelah semua momen kecil yang terus berulang. Pagi hari, aku bangun lebih lambat dari biasanya. Saat keluar, aku melihat Lila sudah selesai dengan pekerjaannya. Dia duduk di teras, memandang ke depan. Aku duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. "Kamu kelihatan beda," katanya pelan. Aku menoleh. "Beda gimana?" Dia tidak langsung menjawab. "Lebih banyak diam," lanjutnya. Aku tersenyum kecil. Mungkin lagi belajar. Dia menatapku lama, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak aku ucapkan. Dan di momen itu, aku merasa jarak di antara kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Siang hari, aku membantu Bu Sari di halaman. Ini pertama kalinya aku benar-benar berbicara lebih lama dengannya. Suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu dalam cara dia memperhatikan yang membuatku tidak bisa sepenuhnya santai. "Kamu cepat beradaptasi," katanya. Aku mengangguk. "Tergantung lingkungannya," jawabku. Dia tersenyum tipis. "Lingkungan atau orangnya?" Aku tidak langsung menjawab, dan dia tidak menunggu jawaban. Namun, pertanyaan itu sore menjelang malam, aku kembali ke rumah. Lila sudah di dalam, duduk di ruang tengah. Kali ini aku tidak langsung duduk di tempat biasa. Aku berdiri beberapa detik, memperhatikannya. Diam. "Don't Logi." Tatapan itu terjadi lebih lama dari sebelumnya. Lebih jelas. Tanpa banyak kata, kami sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berubah. Malam itu terasa berbeda dari semua malam sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar berubah secara fisik, tapi berbeda. Aku duduk di teras seperti biasa, namun kali ini aku tidak merasa sendirian. Lila beberapa langkah di belakangku. Dia tidak langsung duduk, hanya berdiri. Beberapa detik kemudian, aku berdiri tanpa sadar, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Jarak di antara kami memendek. "Tidak, tapi aneh ya," katanya pelan. Aku menoleh. "Apa? Kita seperti nggak sengaja sampai di sini," lanjutnya. Aku tidak menjawab, karena aku tahu dia benar. Kami berdiri dalam keheningan, namun kali ini, diam itu terasa berbeda. Lebih nyata. Aku bisa merasakan kehadirannya lebih jelas dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mundur. Namun, aku juga tidak melangkah, hanya berdiri di titik yang sama, dengan perasaan yang sama, yang belum selesai, yang belum jelas. Dan tidak perlu diselesaikan, karena justru disitulah semua terasa hidup. Malam itu tidak berakhir dengan sesuatu yang besar. Tidak ada keputusan, tidak ada perubahan drastis. Hanya dua orang yang berdiri dalam jarak yang sama, dengan perasaan yang tidak diucapkan, namun cukup kuat untuk tidak bisa diabaikan. Dan saat aku akhirnya kembali ke kamar, aku sadar satu hal, bahwa ini bukan akhir, dan bukan juga awal yang sederhana. Ini adalah sesuatu di tengah, yang membuatku tidak ingin terburu-buru melangkah. Namaku Raka, usia 19 tahun, berada di titik hidup yang tidak benar-benar jelas arahnya. Setelah beberapa kejadian di kota yang membuatku harus dijauhkan sementara, ibu mengirimku ke sebuah desa yang bahkan sebelumnya hanya pernah kudengar dari cerita masa kecilnya. Katanya tempat ini tenang, cocok untuk menata ulang pikiran, dan mungkin menemukan kembali diriku sendiri yang sempat hilang. Perjalanan menuju desa itu terasa panjang, bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku terus berjalan lebih cepat dari kendaraan yang kutumpangi. Jalanan berubah dari padat menjadi lengang. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh sawah luas yang seperti tidak memiliki batas. Udara pun terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersih, dan entah kenapa. Tapi rumah yang kutempati bukan milik keluargaku sendiri, melainkan rumah seorang kenalan ibu yang sudah lama tinggal di sana. Rumahnya tidak besar, tapi memiliki halaman yang luas dan suasana yang terasa hangat sejak pertama kali aku menginjakkan kaki. Tidak ada kemewahan, tapi justru disitulah aku merasa ada sesuatu yang nyata. Di rumah itu, aku tinggal bersama seorang wanita bernama Lila. Usianya 21 tahun, tidak terlalu jauh dariku, tapi cukup untuk membuatnya terlihat lebih matang. Dia tidak banyak bicara saat pertama kali kami bertemu, hanya menyambut dengan senyum tipis dan anggukan kecil. Namun cara dia menatap
membuatku merasa seperti sedang diperhatikan lebih dalam dari sekadar tamu yang baru datang. Hari pertamaku di sana berjalan sederhana. Aku membantu membereskan barang, mengenali setiap sudut rumah, dan mencoba membiasakan diri dengan ritme desa yang jauh lebih lambat dari kota. Tidak ada suara kendaraan yang bising, tidak ada keramaian yang memaksa, hanya suara angin, daun, dan kehidupan yang berjalan tanpa tergesa. Sore itu, saat aku duduk di teras, aku melihat seorang wanita lain datang dari rumah sebelah. Namanya Bu Sari. Usianya sekitar 40 tahun, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa langsung dijelaskan hanya dengan angka. Cara dia berjalan tenang, cara dia berbicara pelan, dan cara dia menatap. Semuanya terasa memiliki makna yang tidak langsung terlihat. Dia membawa sepiring makanan, katanya sebagai sambutan sederhana untukku. Aku menerimanya dengan sopan. Tapi ada satu momen kecil yang tertinggal di kepalaku saat tangannya hampir menyentuh tanganku. Tidak benar-benar terjadi, tapi jarak yang begitu dekat itu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Setelah itu, dia tidak langsung pergi. Kami berbicara sebentar di teras tentang hal-hal ringan seperti perjalanan, cuaca, dan kehidupan di desa. Namun tak kenapa, percakapan itu terasa lebih dalam dari sekadar kote-kota yang diucapkan. Seperti ada sesuatu yang tersampaikan tanpa perlu dijelaskan. Malam datang dengan cara yang sangat berbeda dari kota. Tidak ada cahaya berlebihan, tidak ada suara yang terus-menerus, hanya gelap yang tenang, dan langit yang dipenuhi bintang. Aku duduk di teras lagi, mencoba menikmati suasana itu, sampai aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Lila duduk di ujung teras. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Kami tidak langsung berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang anehnya tidak terasa canggung, justru terasa. "Niemon, kamu cepat diam ya," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tersenyum kecil. Atau mungkin di sini yang terlalu tenang. Dia menoleh sedikit, lalu kembali melihat ke depan. "Kamu bakal terbiasa." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu yang harus aku biasakan bukan hanya tempat ini. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memahami pola kehidupan di sana. Pagi yang tenang, siang yang hangat, dan malam yang terasa lebih hidup. Justru karena kesunyian, aku mulai membantu pekerjaan rumah, berjalan di sekitar desa, dan tanpa sadar, mulai memperhatikan lebih banyak hal. Seperti cara Lila menyapu halaman setiap pagi, dengan gerakan yang pelan, tapi teratur. Atau cara Bu Sari menyiram tanaman di sore hari, dengan perhatian yang terlihat sederhana, tapi penuh kesadaran. Samiwa perlahan menjadi bagian dari perhatianku, dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu momen-momen kecil itu. Suatu sore, aku membantu Lila di dapur. Ruangannya tidak besar, membuat jarak di antara kami terasa lebih dekat dari biasanya. Kami tidak banyak bicara, hanya melakukan hal-hal kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi justru di situ, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya bergerak melewatiku saat mengambil sesuatu. Dan untuk sesaat, jarak di antara kami hampir hilang. Aku bisa merasakan kehangatannya. Meskipun tidak benar-benar bersentuhan, aku diam. Dia juga, dan entah kenapa, momen itu terasa terlalu lama untuk sesuatu yang begitu sederhana. Malam itu, aku kembali duduk di teras, kali ini sendirian. Namun pikiranku tidak benar-benar kosong. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku rasakan di tempat ini bukan hanya tentang suasana atau perubahan hidup. Ada sesuatu yang lebih personal, tapi dekat, lebih sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah dari samping. Bu Sari keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman. Dia tidak langsung melihat ke arahku, tapi aku tahu dia sadar aku ada di situ. Beberapa detik berlalu, lalu dia menoleh. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kata, tidak ada senyum, hanya kesadaran yang sama. Dan di momen itu, aku merasa sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Aku tidak tahu kemana arah semua ini akan berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidak ingin terburu-buru mencari jawabannya. Karena mungkin yang membuat semuanya terasa nyata adalah hal-hal kecil yang belum selesai. Dan malam itu, aku sadar satu hal sederhana, bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar sepi.
Pagi di desa selalu datang tanpa suara yang memaksa. Tidak ada alarm yang berisik, tidak ada deru kendaraan yang memecah tidur, hanya cahaya matahari yang perlahan masuk melalui celah jendela dan suara alam yang seolah membangunkan tanpa benar-benar mengganggu. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena kebiasaan, tapi karena ada sesuatu yang membuat pikiranku tidak benar-benar beristirahat semalam. Aku duduk di tepi ranjang beberapa saat, mencoba memahami perasaan yang masih tertinggal dari malam sebelumnya. Bukan sesuatu yang besar, bukan juga sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Hanya perasaan yang berbeda. Seperti ada bagian dari diriku yang mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah penting. Saat aku keluar kamar, aku langsung melihat Lila sudah berada di halaman. Dia sedang menyapu, seperti biasanya, dengan gerakan yang tenang dan teratur. Pagi itu, sinar matahari membuat semuanya terlihat lebih jelas termasuk dirinya. Aku berdiri beberapa detik di pintu, tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Dia akhirnya menyadari kehadiranku dan menoleh. Tidak terlihat terkejut, hanya memberikan senyum kecil yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari dia, tapi dari caraku melihatnya. Bangun pagi juga, katanya ringan. Aku mengangguk. Iya, nggak bisa tidur lagi. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya kembali menyapu, seolah percakapan singkat itu sudah cukup. Namun aku tetap berdiri di situ beberapa saat, sebelum akhirnya berjalan mendekat dan mengambil sapu lain tanpa diminta. Kami bekerja dalam diam, tidak canggung, tapi juga tidak sepenuhnya biasa. Ada kesadaran kecil di antara kami, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap gerakan terasa lebih diperhatikan, setiap jarak terasa lebih nyata. Setelah selesai, kami duduk sebentar di teras. Tidak banyak bicara, tapi justru disitulah aku mulai menyadari bahwa keheningan bisa terasa lebih berarti daripada percakapan panjang, terutama ketika bersama seseorang yang tidak terasa asing. Siang hari berjalan seperti biasa. Aku membantu beberapa pekerjaan kecil, lalu pergi sebentar ke warung desa untuk membeli kebutuhan. Namun sepanjang jalan, pikiranku tidak benar-benar fokus. Tanpa sadar, aku terus memikirkan hal-hal kecil yang terjadi pagi tadi. Tentang tatapannya, tentang jarak di antara kami, dan tentang perasaan yang mulai muncul tanpa izin. Saat aku kembali, suasana rumah terasa lebih sepi. Lila tidak terlihat di ruang tengah. Aku berjalan ke dapur, lalu ke belakang, sampai akhirnya melihatnya duduk di dekat sumur, memandang ke arah halaman belakang. Aku tidak langsung mendekat, hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara dia diam yang membuatku tidak ingin mengganggu, tapi juga tidak ingin pergi. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa menoleh. Warung, jawabku singkat. Dia mengangguk, lalu diam. Lagi, aku akhirnya duduk di dekatnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan kehadirannya. Beberapa detik berlalu tanpa suara, namun keheningan itu terasa berbeda. Kamu betah di sini? Tanyanya tiba-tiba. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Lebih dari yang aku kira. Dia tersenyum tipis, tapi tidak menoleh. Dan entah kenapa, jawaban itu terasa lebih jujur dari yang aku rencanakan. Sore hari, aku melihat Bu Sari lagi. Dia sedang di halaman rumahnya, menyiram tanaman seperti biasanya. Gerakannya tenang, hampir seperti ritual yang dilakukan tanpa tergesa. Aku berhenti sejenak, memperhatikannya dari kejauhan. Dan lagi-lagi, tatapan itu terjadi. Tidak lama, tapi cukup. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tanpa kata, aku mengangguk kecil sebagai sapaan. Dia membalas dengan senyum tipis, lalu kembali ke aktivitasnya. Namun momen itu tidak benar-benar berlalu. Ia tetap tertinggal, seperti jejak kecil yang sulit dihapus. Malam datang lebih cepat dari yang aku sadari. Aku kembali duduk di teras, seperti kebiasaan yang mulai terbentuk tanpa aku rencanakan. Udara terasa lebih dingin, tapi juga lebih hidup. Beberapa saat kemudian, Lila keluar dan duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Kamu sering di sini, katanya pelan. Aku tersenyum kecil, mungkin karena di sini lebih tenang.